Halo guys, ini perjalanan menuju beberapa wisata yang ada di Bengkulu. Ini adalah perjalanan kota Bengkulu. Bisa kalian lihat. Oke, cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Akbar Dwi Cornelio. Di sini saya akan menjelaskan berbagai wisata yang ada di Bengkulu. Sebelum kita membahas wisata yang ada di Bengkulu, kita akan membahas sedikit Bengkulu. Bengkulu itu apa sih? Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Kota Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Provinsi Bengkulu dijuluki sebagai bumi Rafflesia. Tumbuhan endemik Rafflesia arnoldi menjadi ikon Provinsi Bengkulu karena tergolong langka dan sangat dilindungi. Bengkulu juga dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan bagi sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan. Soekarno adalah salah satu tokoh yang pernah diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dari tahun 1939 sampai 1942. Pemerintahan Bengkulu resmi berjalan sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintah di Provinsi Bengkulu. Bengkulu dengan luas wilayah kurang lebih dari 20.000 km persegi. Populasi penduduk Bengkulu sebanyak 1,99 juta jiwa pada tahun 2019. Yang pertama adalah Pantai Pasir Putih. Objek wisata pantai di kota Bengkulu menjadi tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik masyarakat kota Bengkulu sendiri maupun masyarakat yang ada di luar kota Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu saat ini banyak memiliki objek wisata yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Pantai Pasir Putih. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, Pantai Pasir Putih ini masih banyak pengunjung yang datang setiap harinya dan tidak lupa pula mematuhi protokol kesehatan. Lokasi Pantai Pasir Putih ini sangat bagus dan indah bagi pengunjung yang ingin melakukan foto-foto. Selain pantai dengan pasir yang putih dan yang indah, pohon-pohon cemara juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk datang ke wisata Pantai Pasir Putih ini. Selain bisa memastikan keindahan pantai dengan pasir putih yang begitu menarik, di wisata Pasir Putih ini banyak sekali para pedagang menjual jenis kuliner makanan yang bisa dinikmati. Halo guys, bisa kalian lihat sendiri, ini adalah keadaan di Pantai Pasir Putih, dimana ini suasananya masih segar, masih pagi, masih fresh, dan sudah banyak yang membuka lapak kuliner di sekitar Pantai Pasir Putih ini. Dan ini suasananya banyak pohon pinus ya, jadi agak dingin, nggak terlalu panas. Dan ini kita akan menuju ke atas, bisa melihat keindahan pantai, ombak lepas dari atas, dan bisa melihat sunset juga kalau sore ya. Ini keadaan masih siang, jadi belum bisa melihat sunset. Ikutin terus. Harinya kurang lebih 500 pengunjung yang datang untuk melihat dan bersuah foto di tempat ini. Di beberapa bagian juga masih dalam tahap pembangunan dengan rumah-rumah yang unik dan jembatan yang mengarah ke laut lepas menjadi spot yang bagus untuk menikmati sunset dan menjadi spot foto. Inilah salah satu contoh spot yang bisa kalian lihat. Ini dapat
menjadi tempat yang indah dan tempat tujuan destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Terima kasih. Next, selanjutnya kita akan menuju spot kedua, yaitu Pantai Panjang. Ini perjalanannya menuju ke Pantai Panjang. Ikutin terus, check it out. Yeay, akhirnya kita sampai juga. Ini adalah situasi pemandangan di Pantai Panjang. Bisa teman-teman lihat, ini suasananya sangat-sangat indah dengan awan biru, suasana cerah dan gak terlalu panas juga. Dan ini sudah ada banyak pengunjung ya. Di sekitar sini juga ada jual berbagai makanan dari kelapa muda, es rumput laut, es buah dan lain-lain, dan juga menyediakan fasilitas buat anak-anak bermain atau menaiki kuda. Yang kedua ada Pantai Panjang Bengkulu. Bisa kalian lihat di belakang. Pantai Panjang adalah salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Bengkulu. Pantai ini merupakan pandangan pasir putih yang disertai dengan dentuman ombak yang memakau. Tempat wisata Bengkulu ini memang punya garis pantai yakni mencapai 7 km. Pantai Panjang terdapat hamparan pasir putih yang sangat mengagumkan. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yakni bermain pasir, bermain air dan lain-lain. Bisa juga foto, bisa kalian lihat sendiri. Warna air jernih, terdapat berbagai pohon pinus yang ada di sekitar kita. Lokasi Pantai Panjang Bengkulu terletak di kawasan yang sangat strategis, sehingga membuat tempat tersebut selalu ramai oleh wisatawan setiap harinya. Hampir dari 400 orang pengunjung yang datang di sini. Ini adalah keadaan sekitar Pantai Panjang. Bisa teman-teman lihat, itu ada kuda, dan ini adalah spot-spot santai untuk menikmati kuliner yang ada dengan pasir yang putih dan ombak yang sangat bagus. Pokoknya rekomendasi banget buat teman-teman yang mau ke Bengkulu, silahkan ke sini. Ini tempatnya tidak mengecewakan banget ya. Ini situasi pedagang yang menjual berbagai mainan anak dan menjual berbagai oleh-oleh khas Bengkulu berupa kaos, topi dan lain-lain. Next, ini perjalanan menuju wisata yang ketiga, yaitu Taman Berkas. Ini bisa kalian lihat, jalannya sungguh indah dengan diiringi ombak pantai yang sangat indah banget ya. Jadi suasana sejuk banget. Yang ketiga ada Taman Berkas. Taman Pantai Berkas merupakan alternatif wisata bahari yang berada di pesisir laut Teluk Segara. Pantai ini sering dijadikan pilihan karena memiliki sarana bermain, tempat bersantai, spot nongkrong, dan teman kota yang intens. Pantai Berkas sudah buka sejak tahun yang lalu, tepatnya 2017. Pantai Berkas didirikan taman dengan luas 12 hektar ini tak hanya menawarkan keindahan namun juga tersedia berupa kuliner. Taman Berkas tersendiri dimulai sejak pukul 7 sampai pukul 5. Lantaran berpotensi setiap hari, maka pengunjung bisa datang dari hari Senin maupun sampai hari Minggu. Sebagai objek wisata bahari, pantai ini identik dengan panorama, namun semenjak dikembangkan menjadi taman, kini aktivitas pengunjung tidak harap sekedar menikmati keindahan yang ada di area sekitar, namun pantai juga bisa dapat dilihat dari atas. Wisata ini sangat bersih dan patuh akan protokol kesehatan. Wisata yang datang untuk berakhir pekan pasti nyaman menggunakan waktunya di sini. Halo guys, bisa kalian lihat ini keadaan Pantai Berkas. Banyak pengunjung ya dan banyak anak-anak karena di sini menyediakan fasilitas bermain sepeda dan banyak juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti kulineran juga ada.
Ini adalah situasi dari atas menuju ke atas ya. Pantai Berkas dilengkapi dengan area taman seluas 340 meter persegi. Taman ini membuat konsep alam terbuka dengan sentuhan modern. Jika dilihat secara seksama, desain serta arsitekturnya sangat kental akan gaya taman tropis. Sederet gazebo dan kursi semen untuk tempat bersantai berjajar rapi dengan taman. Tempat sangat teduh karena banyak pepohonan serta rumput yang tebal. Taman ini juga dilengkapi beberapa sarana permainan. Salah satu daya tarik Taman Berkas yaitu jembatan yang meliuk-liuk memiliki cabang. Jika biasanya jembatan dibangun di atas air, di permukaan air, maka jembatan baja terbentuk melengkung justru membentang di area taman. Jembatan tersebut bisa dilewati 4-5 orang serta bersamaan. Banyak sekali yang menjual kulineran ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Serta ini pemandangan dari atas jembatan layang-layang. Bisa teman lihat sendiri, sudah banyak ramai pengunjung dan banyak juga fasilitas buat anak-anak bermain sepeda. Di sini juga menyediakan gazebo buat yang mau berkunjung. Jadi nggak repot-repot ya, fasilitas semua sudah ada. Next, ini perjalanan menuju spot keempat, yaitu ke Benteng Fort Marlborough. Ini keadaannya di pinggir-pinggir jalan, terdapat banyak pohon. Ini adalah pintu samping Fort Marlborough. Bisa teman-teman lihat, ada papan palangnya besar. Dan ini kita menuju ke atas, menuju pintu utama Benteng Fort Marlborough ya. Bisa teman-teman lihat, ini keadaannya sangat sejuk banget, masih sangat bagus, dan masih ada rerumputan hijau. Dan terdapat juga terlihat dari atas permukiman warga Bengkulu. Bisa dilihat dari atas Benteng Fort Marlborough ya. Yang keempat, kita ada di Benteng Fort Marlborough. Bengkulu adalah sebuah benteng terbesar di Asia yang notabene adalah peninggalan pemerintah Inggris pada saat penjajahan berapa tahun silam. Benteng ini mulai berfungsi sebagai pertahanan, namun sering berkembang waktu bangunan ini beralih fungsi menjadi pusat perdagangan. Benteng Marlborough memiliki daya tersendiri. Selain langka, desain dari bangunan benteng ini juga masih hasil tanpa adanya renovasi yang disinkronisasikan. Kedekatan lokasi gedung tua ini dengan pantai menjadi sebuah perpaduan antara alam dan budaya berjalan dinamis. Ini suasana di atas Benteng Fort Marlborough, terdapat bendera merah putih ya teman-teman. Selain menjadi tempat wisata, Benteng Marlborough juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian tentang sejarah. Setiap wisatawan yang berkunjung ke tempat bersejarah ini untuk berkunjung ke Pantai Zakat yang terletak dekat dengan Benteng Marlborough ini. Halo teman-teman, ini adalah salah satu contoh peninggalan masa Belanda, yaitu ini tempat tahanan atau tempat penjara bagi penjajah asing yang tertangkap oleh warga Bengkulu atau warga Indonesia, akan dimasukkan ke dalam sel ini. Selanjutnya ini adalah peninggalan zaman dahulu. Ini adalah, kalau orang Bengkulu ini dikatakan Mariam, ini adalah salah satu senjata bom yang bisa meluncur. Masih banyak peninggalan yang masih bertahan sampai sekarang dan masih terawat dengan bagus dan rapi, tidak ada modifikasi ataupun pengubahan yang lainnya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini deretan senjata Mariam atau senjata bom meluncur ya. Dan ini juga terdapat bom Mariam di atas Benteng Fort Marlborough, ini lantai paling atas. Dari atas ini kita bisa melihat
pemandangan pantai dari atas benteng ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah contoh patung peninggalan sejarah zaman dahulu. Dan ini contoh peninggalan sejarah berupa buku dan tulisan, surat-surat, dan yang lain-lain juga. Ada genteng, ada batu bata. Ini patung yang tadi, serta peluru-peluru masih ada tersimpan dan terawat dengan rapi. Dan paku zaman dahulu masih ada. Ini dena, seperti dena. Ini adalah contoh dena penjajahan zaman dahulu. Ini yang pernah menjajah di Bengkulu ya. Peninggalan zaman dahulu masih tertata dengan rapi. Ini ada kayak rokok gitu, apa penyambung rokok, apa puntung rokok gitu. Dan ini contoh patung bersejarah yang ada di Bengkulu. Bisa kalian lihat seperti nyata. Dan ini foto ketika seperti kayak sesudah rapat menyepakati apa yang telah dirundingkan. Dan ini juga banyak sekali benda-benda bersejarah yang masih tersimpan dan masih sangat bagus ya teman-teman, karena di sini dirawat juga sama petugasnya. Next, ini contoh senjata tradisional pada zaman dahulu. Bisa teman-teman lihat, ini masih sangat-sangat terawat dan sangat-sangat terjaga, masih bagus banget. Ini senjata-senjata tradisional. Next, ada contoh rumah adat Bengkulu juga, yaitu rumah gadang, ataupun bisa disebut juga rumah linmas. Sekian penjelasan dari saya tentang beberapa wisata yang ada di Bengkulu. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata dalam pengucapan saya minta ampun, minta maaf, terima kasih, dan tetap jaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan. Terima kasih, bye-bye. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye, see you.